Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat jiwa dan raga. Yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya keinginan dan cita-cita semoga cepat terkabulkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta para tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya publikasikan kembali rekaman pembacaan brosur pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada tanggal 3 Desember tahun 2006 dengan topik Salat Sunnah bagian keempat, meliputi pelaksanaan dan tata cara salat sunnah gerhana atau salat khusuf, serta kedudukan hadis-hadis tentang sholat sunnah hajat. Saya sarankan untuk para pemirsa semuanya agar mengikuti ceramah ini sampai selesai, sehingga akan menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Karena ini hanya sebuah rekaman, untuk bisa Anda tonton akan saya isi video perjalanan. Baiklah para pemirsa semuanya, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita baca brosur Ahad 3 Desember 2006 bertepatan dengan 12 Zulqa'dah 1427 Hijriah. Salat sunnah bagian keempat. K. Salat sunnah kusuf atau salat sunnah khusuf. Kusuf atau khusuf ialah istilah yang diberikan untuk salat sunnah di waktu terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Bilangan rakaat dan cara pelaksanaannya. Salat kusuf atau khusuf ini utamanya dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan dengan khutbah sesudah sholat. Sholat gerhana ini tanpa azan dan iqamah, tetapi hanya panggilan, misalnya as-sholatu jami'ah, yakni mari kita berkumpul untuk sholat. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan bacaan jahar. Pada tiap-tiap rakaat mengandung 2 rukuk dan 2 sujud dengan cara sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca ta'awud. 4. Membaca basmalah. 5. Membaca al-fatihah. 6. Membaca amin. 7. Membaca surat atau ayat Al-Quran. 8. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 9. Iktidal, yakni berdiri tegak kembali. 10. Membaca surat atau ayat Al-Quran, tangan bersedekap seperti semula. 11. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 12. Iktidal, berdiri tegak kembali. 13. Sujud dan membaca tasbih sujud. 14. Duduk antara 2 sujud. 15. Sujud kedua. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat yang pertama tadi, mulai dari urutan nomor 4 dan seterusnya. 16. Duduk at-tahiyat dengan baca tasyahud dan sholawat. 17. Salam. Kemudian tenang untuk mendengarkan khutbah. Dalil pelaksanaannya. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, khasafati syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa qama wa kabbara wa saffan nasu wara'ahu. Faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awwali summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu summa sajada summa fa'ala fir rak'atil ukhra misla dzalika hatta istakmala 4 raka'atin wa 4 sajadatin wanjalati syamsu qabla an yansharifa summa qama fa khataban nasa fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fafja'u lis-sholati
Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam sholat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang, tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Sesudah itu beliau bertakbir lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian beliau membaca sambil berdiri, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula, sehingga genap 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujiannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dua-duanya tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih, dan lafaz ini bagi Muslim, juz 2 halaman 619. An Jabir bin Abdullah qala, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Fa atala al-qiyama hatta ja'alu yakhirruna. Tsumma raka'a fa atala, tsumma rafa'a fa atala, tsumma raka'a fa atala. Tsumma rafa'a fa atala, tsumma sajada sajdataini. Tsumma qama fa sana'a nahwan min dzaka. Fa kanat 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Tsumma qala, innahu aridu alayya kullu syai'in tulajunahu fa'uridat alayya al-jannatu hatta law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan fa qasurat yadi anhu wa uridat alayya an-naru fara'aitu fiha imra'atan min bani Israila tu'azzabu fi hirratin laha rabatatha falam tud'imha walam tada'ha ta'kulu min hasya'isil ardi. Wa ra'aitu Aba Sumamata Amr bin Malikin yajurru kusbahu fin nari. Wa innahum kanu yaquluna inna syamsa wal qamara la yahsifani illa limauti azimin. Wa innahuma ayatani min ayatillahi yurikumuhuma. Faidha khosafa fasallu hatta tanjaliya. Rawah Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali, sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama. Lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku, sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu. Tetapi tanganku tidak dapat mencapainya. Dilihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang disiksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan, dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila keduanya gerhana, maka lakukanlah sholat hingga muncul kembali.
Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 622. An Aisyata anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan as-salatu jami'atun fajtama'u wa taqaddama fa kabbara wa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya matahari pernah mengalami gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyuruh penyeru untuk memanggil sholat berjamaah. As-sholatu jami'ah. Maka mereka sama berkumpul, lalu beliau maju, bertakbir dan sholat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 620. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala, lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya anis sholatu jami'atun. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseru dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 25. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil khusufi bi qiraatihi. Fasalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahar dalam salat gerhana dan beliau salat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 620. Anjuran memerdekakan budak, bersedekah, istighfar, zikir dan salat ketika terjadi gerhana. An Asma'a binti Abi Bakrin qalat, laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufi syamsi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim fi Nailul Autar. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nail Autar, juz 3 halaman 379. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat yang demikian itu, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan salatlah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Al-Autar, juz 3 halaman 379. An Abi Musa qala, khasafati syamsu faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa qala, idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wa istighfarihi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim fi Nailul Autar. Dari Abu Musa, ia berkata, telah terjadi gerhana matahari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu salat dan bersabda, apabila kalian melihat sesuatu dari yang demikian itu, maka segeralah mengingat Allah, berdoa dan mohon ampun kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nail Autar, juz 3 halaman 379. Anil Mughirah bin Syu'bah qala, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahimu. Faqala an-nasu in kasafat li mauti Ibrahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha ta'ala wa sallu hatta yanjaliya. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim fi Nailil Autar. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada hari meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang mengatakan, matahari ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah Ta'ala dan sholatlah hingga pulih kembali. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Al-Autar juz 3 halaman 379. Sholat sunnah hajat. An Abdillah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajatun aw ila ahadin min bani adama falyatawadda wal yuhsinil wudu'a tsumma yusalli rak'ataini tsumma yusni 'ala Allahi wal yusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rawahu Tirmidzi. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun fi isnadihi maqalun Fa'id bin Abdurrahman yudha'ifu fil hadisi wa Fa'id huwa Abul Warqa'i. Dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Bani Adam, maka hendaklah ia berwudu dan memperbagus wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat ia memuji Allah, lalu membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia membaca yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha penyantun dan maha pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadamulah aku mohon sesuatu yang mewajibkan atau menyebabkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan dari setiap kebaikan, dan selamat dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa pada diriku, melainkan engkau mengampuninya. Jangan ada sesuatu kesusahan, melainkan engkau beri jalan keluar. Jangan ada sesuatu hajat yang engkau ridhoi, melainkan engkau kabulkan, wahai Allah yang maha pengasih dari semua pengasih. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 297. Abu Isa, yakni Tirmidzi berkata, ini adalah hadis gharib. Di dalam sanadnya ada pembicaraan, karena Fa'id bin Abdurrahman dilemahkan hadisnya. Fa'id adalah Abul Warqa. Keterangan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan lafaz yang agak berbeda. Dan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Fa'id bin Abdurrahman. Mengenai Fa'id bin Abdurrahman ini, Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Hadisnya diingkari. Abu Dawud mengatakan laisa bi syai'in. Tidak ada apa-apanya. Tirmidzi mengatakan yudha'afu fil hadis. Hadis-hadisnya dilemahkan. Nasai mengatakan laisa bisiqat matrukul hadis, yakni tidak kuat atau hadisnya ditinggalkan. Ibnu Hibban berkata la yajuzu ihtijaju bihi, yakni tidak boleh berhujjah dengannya. Lihat dalam Tahdzibut Tahdzib juz 8 halaman 229 sampai dengan 230. Kesimpulan, hadis tentang sholat sunnah hajat ini lemah, maka tidak dapat diamalkan.